Keberhasilan pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran virus COVID-19 mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Jembrana menjadi satu-satunya kabupaten kota di Bali yang berhak atas insentif sebesar 14,9 miliar rupiah sebagai daerah berkinerja baik dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, dalam hal ini kita juga sangat luar biasa itu dibantu oleh pusat. Dengan adanya seperti itu di Bali, jadi kita mendapatkan dana DED dari keuangan pusat, dari Kementerian Keuangan itu senilai 14,9 miliar. Nah, itu kita bisa pakai untuk memberikan sembako kepada warga kita yang ada di Jembrana yang belum tersentuh bantuan. Jadi yang belum dapat sembako itulah kita akan berikan. Bantuan insentif bersumber dari Dana Insentif Daerah atau DID tambahan anggaran 2020 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 87/PMK 07/2020. Adapun indikator daerah dikategorikan berkinerja baik meliputi laporan kinerja kesehatan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, laporan bantuan sosial untuk warga dan masyarakat terdampak, zona epidemiologi, serta skor epidemiologi yang diraih terkait perkembangan COVID-19 di masing-masing daerah. Atas capaian itu, Gubernur Bali Wayan Koster sangat mengapresiasi Kabupaten Jembrana yang terbaik di Bali dalam penanganan kasus COVID-19. Sebanyak 570 paket sembako dan alat perlindungan diri atau APD lengkap berjumlah 100 paket diserahkan Gubernur Bali Iwayan Koster secara simbolis kepada Bupati Jembrana Iputu Arte. Menurut Koster, hal itu bisa terwujud berkat kerja keras dan sinergi seluruh satuan gugus tugas, terutama di pintu keluar masuk Pulau Bali yakni Pelabuhan Gilimanuk. Gubernur Bali Wayan Koster juga memberikan apresiasi terhadap kinerja luar biasa para petugas yang bekerja siang malam guna memutus penyebaran virus COVID-19 dengan kondisi geografis Jembrana bersebelahan dengan Jawa Timur yang tergolong rawan terjadinya transmisi lokal. Namun semuanya dapat berjalan baik. Bahkan sejauh ini mampu ditangani secara baik dan profesional. Hal ini dapat dilihat dari angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jembrana yang terkecil di Bali. Memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati karena telah bekerja dengan baik bersama Bapak Wakil Bupati dalam penanganan COVID-19 sehingga 8 kabupaten dan 1 kota di Bali. Kabupaten Jembrana itu jumlah kasusnya paling sedikit di Provinsi Bali. Artinya kasus yang muncul di Jembrana secara kumulatif itu betul-betul dapat dikendalikan dengan baik sehingga bisa angkanya paling rendah, termasuk juga angka kesembuhannya cukup tinggi. Sampai saat ini, Kabupaten Jembrana merupakan daerah dengan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terendah. Secara kumulatif, angka kasus terkonfirmasi COVID-19 Jembrana saat ini tercatat sebanyak 54 kasus, dengan angka kesembuhan mencapai 49 pasien dinyatakan sembuh. Selain itu, kabupaten yang juga berjuluk Bumi Makepung ini mencatatkan sebagai satu-satunya daerah di Bali yang nihil kasus kematian COVID-19. Atas raihan itu, Bupati Jembrana Iputu Arte didampingi Wakil Bupati Imade Kembang Hartawan mengaku bersyukur. Menurutnya, capaian itu tak lepas dari sinergi yang baik serta buah kerja keras dari semua pihak, baik jajaran gugus tugas Jembrana, tim medis hingga satgas gotong royong yang terbentuk mulai dari desa, kelurahan hingga di desa adat.
Penanganan virus COVID-19 di Jembrana bersifat terpadu, melibatkan seluruh unsur terkait. Untuk kecepatan tracing, gugus tugas COVID-19 Jembrana secara khusus membentuk relawan surveillance selama pandemi COVID-19 di masing-masing desa kelurahan. Relawan telah teruji dan sangat membantu percepatan tracing dan tracking orang yang pernah kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Tak hanya itu, para relawan juga mengumpulkan data, melakukan pengawasan, hingga memberi edukasi kepada masyarakat terkait protokol penanganan COVID-19. Mereka kita karantina di sini itu selama tadi bilang selama 8 hari dia. Jadi Ada yang 2 minggu. ada yang 2 minggu, ada yang 8 hari. Jadi mereka sudah negatif. Setelah di swab, jadi kita berikan dia dan kita informasikan kepada mereka supaya hati-hati di rumah, diam dulu jangan kerja gitu. Tadi dia bilang, Pak kalau saya tidak kerja tidak ada uang, dia bilang gitu. Ya siku, nanti kamu dikebukin masyarakat, kamu kalau keluar. Ini kan masyarakat yang tidak nerima mereka itu kalau dalam situasi kondisi seperti ini. Maka dari itu kita berkewajiban sebagai pimpinan daerah untuk mengisolasi mereka supaya mereka tidak menjadi bumerang di mata masyarakat.